Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ananda, NIM 0516464187, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UPBJJ Jakarta. Di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web, yaitu sebenarnya di sini untuk tugas 3 ini isinya masih sama dengan si tugas 1 dan tugas 2. Cuman di sini kita diminta migrasi dari native JavaScript menuju ke Vue.js. Nah, seperti ini untuk tampilan pada Visual Studio Code-nya. Kalau pas di tugas 1 dan tugas 2 kan itu hanya memasukkan filenya itu kan main dimasuk-masukin aja tuh. Nah, kalau pakai Vue.js di sini tuh dia jadi lebih tertata atau dia kesusun lah menjadi lebih rapi. Lalu di sini saya akan menjelaskannya sedikit. Nah, kalau untuk SRC ini dia singkatan dari kata source atau dia itu sumber. Nah, di dalam source ini ada beberapa komponen, ada asset, komponen, JSON, router, dan juga views. Nah, coba kita buka untuk asset. Nah, asset ini terdiri dari gambar, logo, dan juga ada basic CSS ya. Lalu kita lanjut ke komponen. Nah, kalau untuk di komponen ini ada Hello World, My Navbar, The Welcome View, dan juga Welcome Item View. Lalu selanjutnya ke JSON. Nah, kalau untuk JSON ini dia berisi data JavaScript pada di tugas 1 dan juga tugas 2. Kenapa dia jadi JSON? Karena Vue.js itu kan sifatnya reaktif. Itu nggak perlu di-reload karena dia kan butuh object notation nih, jadi dia tuh nggak perlu di-reload dari halaman utamanya. Lalu lanjut lagi ke bagian router. Nah, kalau router di sini itu dia sebagai navigasinya Vue.js. Jadi tuh website itu jadi kayak lebih cepat, dan juga dia cukup sekali buat nih untuk si native-nya ini, nggak perlu kayak diketik satu persatu di dalam semua halaman. Jadi dia cukup sekali buat, udah bisa buat keseluruhan halamannya. Lalu lanjut lagi ke views nih. Kalau untuk views ini dia berisikan ada dashboard, login, stock, dan tracking view. Lalu cukup panggil framework dan CSS-nya aja. Terus di sini tuh Vue.js tuh bekerja sebagai SPA atau Single Page Application, yang bermaksud kalau di native HTML itu kan dia untuk nampilin halaman loginnya itu dashboard sesuai kebutuhan tuh dia cuma satu halaman aja. Nah, tapi kalau pakai Vue.js ini tuh dia berperan sebagai kayak canvasnya gitu, nah, untuk seluruh halaman websitenya. Dan juga untuk memanggil semua halamannya itu dia menggunakan router ya. Dan juga kalau memakai Vue kan dia di sini menggunakan template ya, tapi kalau misalnya pakai HTML kan dia menggunakan tag HTML. Nah, kalau untuk pengertian dari template ini sendiri, dia tuh untuk membungkus kode HTML ini. Dia tuh juga termasuk si div, select, dan sama beberapa tag HTML lainnya. Dan juga kalau untuk JavaScript-nya itu ada di sini nih menggunakan script setup. Nah, di sini tuh jadi dia codingannya tuh menjadi lebih ringkas ya. Lalu di sini juga untuk logikanya itu masih sama ya. Di sini ada juga untuk import view-nya, lalu switch alert, komponen My Navbar view-nya, dan juga untuk logikanya di sini masih sama untuk fungsi reset filter. Terus juga ada tambah item. Di sini saya menambahkan komentar agar lebih mudah saja. Lalu di sini ada juga untuk edit item, dan juga ada untuk delete item. Dan juga di sini ada transisi masuk saat tabel di render. Login view juga sebenarnya masih sama, cuman dia berbeda penulisannya aja. Lalu kalau untuk di sini ada view model. Nah, kalau untuk view model ini tuh dia sebagai data binding ya. Jadi dia tuh kalau view model ini kan sebagai data binding. Nah, terus dia juga kalau data binding ini kan dia dua arah nih. Kalau HTML ke JS dan JS juga ke HTML. Jadi kalau misalnya native tuh dia cuma satu arah aja tuh, cuma HTML ke JS aja, nggak bisa ke sebaliknya. Namanya add click, tapi kalau di native itu namanya on click. Nah,
Tapi kalau si onClick di native ini tuh dia cuman kayak nyisipin tag JavaScript ke dalam tag HTML. Nah, tapi kalau si di Vue.js ini tuh dia tuh nggak perlu nyisipin tag JavaScript ke HTML-nya. Lalu ini kita coba langsung running saja. Di sini tuh runningnya berbeda ya dengan biasanya yang kalau biasanya kan langsung aja ke go live nih, live server. Nah, kalau pakai Vue.js nih dia berbeda. Jadi kita harus ke terminal terlebih dahulu. Kita ke terminal lalu ke new terminal. Tunggu sebentar. Nah, lalu di sini kita mengetikkan npm run dev. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kan muncul nih. Nah, di sini ada localhost-nya nih. Dia localhost 5174. Jadi kalau untuk caranya tuh kita kontrol terus kita klik ya. Kita coba kita kontrol lalu kita klik. Kita tunggu. Di sini kan sudah muncul nih. Coba kita bukanya di ini aja nih. Di open in external browser. Nah, terus seperti ini untuk tampilannya. Lalu di sini seperti ada tombol atau logo Vue.js ya. Coba kita klik di sini. Nah, di sini tuh dia tuh kayak menampilkan kita tuh lagi ada di halaman yang mana nih. Ini kan saya ada di halaman login, jadi dia di sini keterangannya tuh login ya. Nah, jadi di sini kita langsung login aja nih ke Sita UT-nya. Saya pakai user admin UTHCID, lalu kita masuk sistem. Di sini login berhasil, kita klik lanjutkan. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita coba lagi untuk informasi bahan ajar ya. Nah, kalau di sini kan sebenarnya tuh sama aja sih kayak seperti tugas 2 ya, tapi akan saya coba lakukan lagi ya. Di sini juga masih ada informasi bahan ajar, tracking, laporan dan juga history logout. Lalu di sini juga masih sama, ada filter untuk semua PBJJ, semua kategori, urutkan berdasarkan, ada tambah bahan ajar dan juga tampilkan stok menipis atau kosong. Kita coba di sini untuk mengedit ya. Si pengantar akuntansi kita edit jumlahnya, kalau menipis kan dia di bawah 10 tuh. Jadi coba kalau kita bikin dia 15, kita simpan perubahan. Nah, di sini kan dia berubah nih, statusnya menjadi aman. Lalu coba kalau kita tambah bahan ajar. Di sini kalau kodenya MSIM. MSIM berapa ya? MSIM 4309 untuk judulnya pemrograman web. Dia untuk kategorinya dia mata kuliah praktikum, PBJJ-nya kita pilih Jakarta deh. Untuk lokasi raknya di R1B1, untuk harganya di 75.000. Bisalah kebanyakan. Dengan jumlahnya 36. Kalau untuk catatan optional ini dia kita tulis aja mata kuliah praktikum SI. Lalu bisa kita bold juga deh ini, Ctrl B. Nah, di sini kan dia jadi bold nih dengan Ctrl B. Kita pencet lalu kita simpan. Dia berhasil ditambahkan. Di sini sudah muncul untuk kodenya dan juga judul, kategori, UPBJJ, dan lokasi raknya, harga, jumlah, status, catatan, dan juga aksi. Gak ada ya. Lalu untuk semua UPBJJ filter di sini coba saya pilihnya Jakarta. Lalu dia tuh semua kategori ini bakalan muncul kalau kita udah milih filter dari UPBJJ-nya nih. Saya kan pilihnya Jakarta. Terus saya klik nih. Nah, di sini kan ada semua kategorinya, ada mata kuliah wajib dan juga praktikum. Coba kalau kita kliknya praktikum ya. Nah, praktikum di sini nih ada nih jadi muncul kan pemrograman web. Dan juga di sini ada urutkan berdasarkan ada judul, jumlah, harga ya. Dan juga di sini ada reset filter nih. Coba kalau kita klik, nah dia kan bakal balik lagi ke tombol yang semula nih, ke halaman yang semula. Bukan tombol, salah. Terus kita ke tracking pengiriman ya. Sebenarnya di sini itu juga masih sama aja sih. Kalau untuk nomor DO-nya kan dia kan udah otomatis ya. Seperti tugas 2. Lalu coba kita masukkan NIM 051664 187. Lalu untuk namanya coba Tasya Zahira. Lalu untuk ekspedisinya kita pilih yang reguler deh. Terus paketnya pilih yang IPA dasar. Terus tanggalnya tuh per tanggal hari ini ya, karena sekarang kan tanggal 29 Mei nih. Jadi dia di sini juga tanggal kirimnya 29 Mei.
Lalu di sini ada detail isi paketnya dengan harga 140.000, kita bisa tambah DO baru. DO berhasil disimpan. Lalu di sini ada aksi nih. Bisa kita lihat detailnya untuk si Tasya Zahira ini ya. Dia nomor DO-nya tertera dan juga detail perjalanan ya, ada penerima, ekspedisinya 3-5 hari. Lalu di sini keterangannya data DO dibuat dan menunggu pengirimannya ya. Lalu dan juga di sini untuk keterangannya ada VIF dan juga ada VL. Sebenarnya ini tuh VF ini sama aja kayak di native dengan keterangan if ya, jika gitu. Jadi kalau jika kita masuk ke dashboard nih, nanti kita akan dilanjutkan ke monitoring, recap, dan juga ada history. Nah kalau untuk VL ini juga sama kayak if else gitu, sama aja kayak jika gitu, keterangannya itu sama aja sih kayak di native. Mungkin sekian untuk tugas 3 pemrograman kali ini. Ini adalah tugas yang terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.